definisi dari bayi prematur, bayi kurang bulan dengan bayi berat badan lahir rendah. Itu gimana tuh? Apa yang membedakan, Dokter Ajis? Dari definisi dulu. Oke. Ya, terima kasih Dokter Desti. Seperti kita ketahui, bayi dikatakan cukup bulan itu apabila usia kehamilannya sudah lebih dari 37 minggu. Nah, 37 sampai 40 minggu. Nah, kalau bayi tersebut dilahirkan kurang dari 37 minggu, maka bayi tersebut dikatakan kurang bulan atau prematur. Namun ada kalanya bayi tersebut cukup bulan tetapi berat badannya tidak sampai dengan berat badan normal. Di mana bayi dengan berat badan normal tersebut adalah 2.500. Jadi semua bayi dengan berat badan di bawah 2.500 kita katakan bayi tersebut adalah bayi dengan berat badan lahir rendah. Jadi bayi dengan berat badan lahir rendah ini bisa bayi dengan kurang bulan ataupun cukup bulan, dokter. Kurang lebih kayak gitu, dokter. Apakah bayi prematur nantinya tumbuh kembangnya pun akan lambat gitu, dok? Jadi dokter, sebenarnya permasalahan bayi kurang bulan itu hanya pada kekurangan usia gestasinya. Apabila tata laksananya tepat, ya, tata laksana awalnya tepat, maka diharapkan tumbuh kembangnya akan sesuai dengan perkembangan bayi normal. Bila pasien tersebut sudah memasuki gestasi 40 minggu, ya, misalnya bayinya lahir dengan usia 32 minggu, kemudian 32 minggu, kemudian bayinya kita rawat 4 minggu dan bayinya pulang dengan usia 4 minggu juga, artinya dianya sudah berusia 8 minggu, ya. Ada namanya usia koreksi. Usia koreksi itu adalah usia gestasi, usia 40 minggu cukup bulan dikurang usia gestasi bayi, ya. Apabila bayi sudah masuk ke usia gestasi 40 minggu, maka harapan kita tumbuh kembangnya itu bisa sama dengan tumbuh kembang bayi normal, dokter. Tetapi harus diingat bahwa apabila kita membandingkan pertumbuhan, ya, pertumbuhan dan perkembangan bayi tersebut, kita harus mengurangi terlebih dahulu usia koreksi bayi tersebut, dokter. Malam, dok, apakah pertumbuhan bayi prematur itu lebih ke daya pikirnya, maksudnya tuh ke kognisinya, apakah juga akan kognisi melambat, ya, gitu, dok? kognisi, ya. Sama seperti jawaban saya sebelumnya, ya, harapan kita apabila tata laksana di awal itu optimal, maka kognitif bayi prematur itu diharapkan sama seperti bayi cukup bulan, dokter Desti. Namun memang pada kondisi-kondisi yang bayi yang melewati fase-fase kritis yang berat di ruang NICU, maka pasien-pasien tersebut ketika pertumbuhan dan perkembangannya tidak bisa kita samakan, ya, kita ikuti, kita harus benar-benar ikuti. Oleh karena itu banyak screening yang dilakukan untuk menjaga bayi prematur ini tetap tumbuh dan berkembang optimal, dokter Desti. Nah, iya. Balik ke screening. Screening bayi prematur sama nggak dengan screening bayi cukup bulan? Iya. Untuk bayi prematur yang terutama bayi tersebut pernah dirawat di ruang neonatal NICU, ya, neonatal intensive care unit, maka ada beberapa tambahan pemeriksaan screeningnya, dokter. Seperti kita ketahui, bayi cukup bulan biasanya kita melakukan screening hipotiroid pada usia 2 atau 3 hari. Nah, sebenarnya bayi prematur juga, dokter, harus kita lakukan screening hipotiroid pada usia 2 atau 4 hari. Kemudian screening apa lagi yang harus kita lakukan? Pada bayi-bayi prematur ini biasanya kan kondisi paru-parunya belum bagus, ya. Jadi biasanya kita lakukan screening untuk ronsen foto dadanya, ya, untuk melihat paru-parunya apakah mengembang dengan bagus atau tidak dadanya. Selanjutnya, screening yang perlu kita lakukan adalah di usia 2 minggu, biasanya kondisi bayi prematur ini kadar darahnya akan menurun atau yang dikenal dengan anemia of prematurity. Nah, anemia ini biasanya kita cek kadar Hb-nya untuk melakukan screening apakah itu terjadi pada bayi prematur atau tidak. Selanjutnya, pada usia 4 minggu, biasanya kita melakukan screening mata dan telinga, dokter. Mata ini pada bayi prematur yang mendapatkan bantuan oksigen yang cukup lama, ya, lebih dari 2 minggu, itu mempunyai faktor resiko yang lebih tinggi untuk terjadinya kita kenal ROP.
RUP ini ada beberapa derajat ya, sampai derajat kelima itu bisa mengakibatkan kebutaan pada bayi prematur. Nah, sebelum kebutaan itu terjadi diketahui di akhir, maka kita harus melakukan screening tersebut dari bayi tersebut sejak bayi tersebut berusia 4 minggu. Untuk fungsi telinga juga dilakukan screening ya, bisa dilakukan pada usia 4 minggu atau ketika bayi akan pulang, dokter. Dan diulangi lagi ketika bayi tersebut berusia 3 bulan. Ada beberapa lagi screening seperti screening, iya 2 kali, dokter. Ada beberapa screening lagi seperti screening USG kepala ya. USG kepala ini kita lakukan screening apabila bayi itu extremely prematur, misalnya di bawah 32 minggu, itu wajib kita lakukan sebelum usia 3 hari, kita lakukan dulu screeningnya, kemudian kita evaluasi lagi 2 minggu, 4 minggu, dan saat dia pulang. Boleh pulangnya itu apa aja, dokter Ajis, selain berat badan mungkin ya, sebelum bayi bisa dipulangkan? Biasanya syarat-syarat bayi dipulangkan, yang pertama adalah kondisi klinis. Semua alat bantu, baik itu bantu napas, alat bantu makan, itu sudah tidak dipakai sama sekali. Selanjutnya adalah klinisnya stabil, ya. Setelah diobservasi stabil, hasil laboratorium baik, dan yang terpenting adalah berat badan. Biasanya kita memulangkan bayi kurang bulan ini dengan berat badan minimal 1.800, dokter. Apabila masih di bawah 1.800, biasanya kita tingkatkan terlebih dahulu sambil di room in dengan orang tuanya, walaupun pasien sudah tidak mendapatkan obat-obatan lagi. Tapi kita biasanya menunggu sampai bayi tersebut mencapai berat badan 1.800. Dan biasanya kita memulangkan bayi tersebut kalau kita mengenal istilah full feed. Full feed itu adalah makan penuh, artinya bayi tersebut bisa memenuhi makanannya ya, sehingga kalorinya terpenuhi itu sekitar 150 sampai 170 cc per kilogram berat badannya, dokter. Baru kita pulangkan bayinya. Atau kalau pasiennya ASI on demand, bila pasiennya ASI on demand, harus kita pantau dulu kenaikan berat badan. Apabila kenaikan berat badannya 3 hari berturut-turut, tidak ada tren penurunan berat badan, maka pasien boleh kita pulangkan. Karena kalau dengan ASI on demand, bayi biasanya kita tidak bisa menghitung jumlah cc atau jumlah susu yang masuk. Tetapi dengan patokan bahwa kenaikan berat badan itu, kenaikan berat badan tren naik pada 3 hari berturut-turut, maka kita berani untuk memulangkan pasien tersebut.